Nama saya Dr. Ernita Sinaga. Saya sebelumnya adalah seorang petugas yang bekerja di ruang isolasi COVID di RST Ambon. Dalam perjalanannya selama saya merawat, ternyata saya juga terpapar dengan COVID, di mana saat itu gejala yang saya alami, saya batuk terus-menerus, saya demam, kemudian sesak nafas, dan nyeri dada. Kemudian saya periksa, saat itu rapid saya masih negatif, tapi karena saya orang dengan faktor risiko COVID, di mana saya bertugas di ruang isolasi, saya menghubungi pihak dinas kesehatan untuk melakukan swab, dan ternyata swab saya dinyatakan positif. Dan karena saya dengan riwayat asma sejak kecil, ada komorbid, dalam perjalanannya ternyata yang saya alami semakin bertambah berat, sehingga akhirnya saya dirujuk ke RSU Haulusi. Dan di Haulusi saya sempat dirawat di ICU selama 3 hari. Saat itu saturasi oksigen saya 88%. Saya tergantung dengan oksigen. Kemudian saya bed rest, diberi obat-obatan anti COVID seperti Holvia, meropenem, obat-obat asma, kemudian kloroquine. Saya juga mengalami jantung berdebar hebat. Saya sempat AF. Yang saya ingat, karena saya sempat lihat di monitor itu nadi saya sampai 150 kali. Tapi puji Tuhan, saya sembuh dari COVID. Dan yang saya rasakan selama saya dirawat di RSU, petugasnya profesional, mereka bagus, obat-obatannya lengkap. Dan saya ingat saat saya di ruangan ICU, ada perawat yang merawat beta, Suster Oda, Suster Eda, Pak Mantri Rio. Mereka menyemangati saya di saat saya merasa hampir putus semangat, di saat saya menangis. Mereka bantu saya, dan saya sangat terkesan dengan mereka. Saat di ICU, saya tidak bisa turun dari tempat tidur, dan mereka dengan tulus membersihkan tubuh saya. Suster Oda membersihkan kotoran saya, di mana mereka juga meninggalkan keluarga. Pak Mantri Rio itu punya istri yang sedang hamil tua, dan karena merawat di ruang COVID, dia harus tinggalkan keluarganya, termasuk petugas lain. Dokter yang merawat saya saat itu adalah Dokter Cynthia. Beliau rajin mensupport saya, motivasi supaya saya tetap semangat. Dan puji Tuhan, setelah 3 hari saya dirawat di ICU, saya bisa pindah ke ruangan biasa. Dan di ruang biasa kondisi saya stabil. Sambil menunggu saya pulangan, 2 minggu saya dirawat. Puji Tuhan saya bisa pulang, swab saya negatif. Dan yang saya rasakan selama di rumah sakit umum, petugasnya profesional, mereka cekatan, terampil, dan makanan yang diberikan juga saya rasa cukup enak. Kami diberi makan 3 kali sehari, makan nasi, diberi lauk, daging dengan telur, sayur, buah. Kemudian petugas yang bertugas baik di ruang isolasi maupun di ruangan ICU, mereka standby. Jadi apabila dipanggil, mereka datang. Juga para dokter yang merawat saya, mereka kompeten. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Cynthia, SPPD, Dokter Mulyati, SPP, Dokter Mulyati, Dokter Hajar, SPPD, Dokter Oni, spesialis anestesi, Dokter Fahmi, spesialis anestesi, yang mereka semua bekerja sebagai tim yang merawat saya sampai saya bisa sembuh. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Hergani, SPPD, yang merawat saya selama di RST.
Bahkan di luar jam dinas, beliau mau datang melihat saya. Karena saat itu kondisi saya sesak nafas berat dan sedikit mengalami perburukan, beliau tetap datang melihat saya. Jadi yang saya rasakan, mungkin orang-orang di luar sana ada yang bilang COVID itu hanya permainan mungkin, tapi itu benar-benar ada. Ada yang mengatakan petugas kesehatan mengambil keuntungan dari kasus COVID. Kalau menurut saya pribadi, apalagi saya sudah terpapar dan saya lihat teman-teman saya yang bertugas, baik itu suster maupun dokter, perawat, tidak ada satupun yang mau meninggalkan keluarganya demi materi sebanyak apapun. Dan tidak ada yang mau dengan resiko tinggi terpapar. Tapi memang kami bekerja di bidang kesehatan, mau tidak mau kami harus terjun untuk merawat, karena itu sudah pilihan hidup kami. Ada seorang teman dokter yang saya tahu, dia bekerja di Rumah Sakit Umum Tulehu dan bertugas juga di ruang isolasi, sudah 2 bulan tidak pulang bertemu dengan keluarganya demi merawat, menolong orang-orang masyarakat di Ambon yang terpapar. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Apabila memang harus terpaksa keluar rumah, mungkin untuk bekerja atau membeli keperluan sehari-hari, tetap pakai masker, jaga jarak. COVID itu ada, korbannya banyak, yang sembuh banyak. Mungkin orang bilang saya dinyatakan COVID, saya non-reaktif, rapid saya, swab saya positif, itu permainan. Memang ada orang-orang COVID yang tanpa gejala dan dia tidak menimbulkan gejala apa-apa karena daya tahan tubuhnya bagus. Tapi apabila Anda yang dinyatakan COVID berkeliaran di luar sana, menularkan orang-orang seperti kami, seperti saya dengan asma, orang-orang dengan darah tinggi, dengan sakit gula, dengan sakit jantung, orang-orang dengan imunitas rendah, itu yang fatal, yang bisa mengakibatkan komplikasi yang berat. COVID-nya itu memperberat komplikasi dari penyakit mereka. Jadi ya mari kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang, sama-sama dari diri sendiri untuk mencegah penularan COVID, terutama di Ambon yang kita cintai ini, supaya jangan semakin banyak orang yang terpapar. Terima kasih.